Masa kecil. Rianti segera mengeluarkan handphonenya untuk menghubungi Radit. Beberapa kali Rianti mencoba untuk menghubunginya, dan Radit masih belum mengangkatnya. Hingga akhirnya diganti menghubungi orang yang tentunya selalu on dengan handphonenya. Rianti, Warsono, berikan handphone kepada Raditya. Warsono, baik Nyonya. Selang waktu 1 menit handphone sudah diberikan kepada Radit. Radit, kenapa tidak melakukan ke handphoneku, Bu? Rianti, kenapa lama sekali kamu mengangkat teleponku sih? Radit, aku sedang di ruang dokter, Bu. Tadi dokter sedang menjelaskan mengenai penyakit Eyang dan apa yang harus kita lakukan untuk membantu Eyang cepat pulih dari penyakitnya. Rianti, apa kata dokternya? Radit, nanti saja aku ceritakan kalau aku sudah ketemu ibu ya. Menjelaskan lewat telepon. Rianti, bagaimana kondisi Eyang sekarang? Radit, setengah jam lagi akan dibawa ke ruang inap kalau sudah tidak ada masalah. Rianti, syukurlah kalau begitu. Wajah Rianti sudah tidak menegang dan sudah ada senyum di wajahnya. Istrimu ingin ikut ke rumah sakit, Radit ya? Apa kau mengizinkannya untuk ikut ke rumah sakit? Radit, lebih baik dibawa saja. Kalau di rumah sendirian, aku kasihan tak ada teman ngobrol di rumah. Nanti kalau ibu kesini, aku akan membawa Nada pulang dulu ke rumah dan aku akan kembali lagi ke rumah sakit. Nunggu Eyang di sore hari. Jadi kita gantian, Bu, nungguinnya. Gimana? Rianti yang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Radit akhirnya mengajak Nada untuk pergi ke rumah sakit bersamanya, menjenguk Eyang Prawiryo. Nada segera bergegas ke kamar Radit untuk berganti pakaian. Sejak Rianti mengetahui bahwa Viola sudah selingkuh di belakang Radit, semua pakaian Viola yang ada di kamar Radit dibuang oleh Rianti, dan semua pakaian Nada yang ada di kamar tamu dipindahkan oleh Rianti ke kamar milik Radit. Nada tidak membutuhkan waktu lama untuk bersiap dan mengganti pakaiannya kurang dari 30 menit. Nada sudah siap dan sudah kembali turun ke lantai dasar untuk pergi ke rumah sakit bersama Rianti. Kamu sudah siap, Nada? Tanya Rianti masih dengan senyum di wajahnya. Nada mengangguk. Aku sudah siap, Ibu. Apa kita akan berangkat sekarang? Rianti mengangguk dan mereka berdua langsung pergi ke teras rumah untuk naik ke mobil yang sudah siap mengangkat mereka menuju ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Rianti banyak bercerita kepada Nada tentang masa kecil Radit. Nada sangat senang mendengar cerita Rianti tentang Radit yang tidak pernah diceritakan oleh Radit sebelumnya kepadanya. Berarti Radit dulu saat kecil sangat manja ya, Bu? Rianti mengangguk. Sebetulnya Raditya itu anak yang mandiri. Tapi saat kecil dia sangat minder karena penyakitnya. Radit mengalami penyakit kuning yang jarang dialami oleh anak-anak seumurannya. Saat itu kami sekeluarga gak kebingungan mencari obatnya, karena sudah pergi ke rumah sakit manapun belum juga ditemukan obatnya. Ibu sudah sangat speechless, bahkan setiap malam minggu cuma bisa menangisi Radit. Di saat kami semua sudah putus asa, Eyang dan Eyang Putri membawa Radit berobat tradisional. Di sana dimandikan dengan darah kelinci dan disuruh makan daging kelinci yang sudah disate. Dilalah ia sembuh setelah beberapa kali diterapi dengan metode itu. Ibu senang sekali saat Radit sudah sembuh. Sejak saat itu, Radit suka banget sama kelinci. Sampai dia dulu memelihara kelinci di belakang rumah. Cuma karena gak dirawat dan merusak kebun bunga Eyang Putri, akhirnya Eyang Putri marah dan kelincinya dijual. Hahaha, memangnya kenapa sampai gak diurus gitu, Bu, kelincinya? Ada tangis dan ada sedih juga saat Nada menanggapi apa yang diceritakan oleh Rianti. Sedih mendengar Radit yang sudah pernah sakit parah, dan tertawa mendengar cerita Rianti mengenai kelinci-kelinci Radit. Radit itu kan kadang malas, jadi yang ngasih makan ya ayahmu itu loh. Tapi karena kandangnya dibuat gak jauh dari kebun bunga Eyang Putri, ya Eyang Putri marah saat kebun bunganya diacak-acak. Celetuk Rianti yang juga sambil tertawa mengingat masa lalu.
Suasana di mobil cukup ramai dengan obrolan Rianti dan Nada. Walaupun semua yang dibahas adalah bahan yang dikeluarkan oleh Rianti, Nada sama sekali tidak keberatan mendengarkan semua cerita dari Rianti. Cerita sedih, cerita bahagia, pengalaman tentang perkembangan bisnis keluarga Prayoga, dan masih banyak lagi yang diceritakan oleh Rianti selama hampir 1 jam perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan tak terasa, mereka sudah sampai di rumah sakit tempat di mana Eyang Prawiryo dirawat. Klek. Nada menutup pintu setelah keluar dari mobil dan kemudian menggandeng tangan Rianti untuk masuk bersama-sama ke dalam rumah sakit. Pagi itu rumah sakit masih cukup lengang, tidak terlalu banyak orang berlalu lalang. Bau obat juga sudah menyengat ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah sakit. Ubin yang baru dibersihkan dengan disinfektan juga memberikan aroma yang serupa, membuat Nada sedikit pusing mencium wanginya. "Nada, kamu gak apa-apa?" tanya Rianti yang mulai panik melihat Nada menutup mulutnya seakan ingin muntah. "Aku gak apa-apa kok, Bu. Hanya wangi rumah sakit saja yang begitu menyengat, jadi hidungku belum terbiasa. Kan tadi kita dari luar wanginya tidak seperti ini," jawab Nada sambil tersenyum ramah kepada Rianti untuk menenangkan hatinya juga. "Apa kamu mau sekalian kita periksa ke dokter kandungan sekarang?" "Gak usah, Bu. Aku gak apa-apa kok. Gak usah khawatir. Aku beneran gak apa-apa. Aku sehat-sehat aja kok." Nada tersenyum ramah kepada Rianti. "Nada?" Suara seorang wanita memanggil Nada dari sebelah kanan membuat Nada dan Rianti menengok ke arahnya. "Kamu Nada kan?" Iya Kak. Kakak lagi apa di sini?" "Aku sekarang kerja di sini juga selain di klinik. Aku sudah menjadi dokter tetap di sini sebagai dokter obgyn. Aku baru bekerja di sini kurang lebih 1 bulan," jawab Silvi ramah pada Nada. "Wah, selamat ya Kak," jawab Nada dengan memaksakan senyumnya di hadapan Silvi. "Aduh, aku harus cepat-cepat pergi dari sini sebelum Kak Silvi bercerita macam-macam di hadapan ibu," gumam Nada panik dalam hatinya. "Ini ibumu Nada?" tanya Silvi masih menunjukkan senyum ramahnya. Ini ibu mertuaku Kak Silvi. Kak, aku permisi dulu ya, soalnya aku harus menjenguk kakek suamiku yang dirawat di rumah sakit ini." Nada berusaha mencari alasan untuk segera pergi meninggalkan Silvi. "Waduh, sakit apa Nada? Kakeknya Dewa dirawat dari kapan di sini?" tanya Silvi kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Nada. "Apa? Kakeknya Dewa? Apa maksudnya ini?"